Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan makna yang sesungguhnya surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, yaitu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Artinya, celakalah orang sholat yang melalaikan sholatnya. Ini sangat penting kita ketahui, kita fahami, agar kita tidak menjadi bagian orang yang celaka. Coba kita pikir, saudara, apalah artinya sholat bertahun-tahun kalau pada akhirnya menjadi orang yang celaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara, apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Yang pertama adalah dia sholat tetapi tidak sadar tentang Allah, dan dia tidak menyaksikan Allah di dalam sholatnya, dan dia tidak menyadari bahwa yang berbuat di dalam sholat itu adalah Allah. Tetapi justru dia sadar tentang dirinya dan menyaksikan dirinya bahwa dirinya lah yang berbuat itu di dalam sholat. Inilah orang-orang yang sangat celaka, lalai dari sholatnya. Artinya lalai dari Allah dalam sholatnya. Padahal sangat jelas dalam satu kalimat yang sering kita ucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali Allah. Kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali Allah. Nah, kalau kita merasa bahwa di dalam sholat itu kita yang berbuat,
Itu artinya kita punya daya upaya. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang celaka, orang yang lalai dari sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kalau bukan karena Allah bertajalli di dalam diri kita, apa yang bisa kita buat? Kita ini benda mati, sama halnya dengan wayang. Wayang itu kalau bukan karena dalam, kalau tidak digerakkan oleh dalam, dia tidak berguna apa-apa. Sama seperti kita ini. Jadi, jangan sampai kita di dalam sholat itu merasa bahwa akulah yang sholat, akulah yang berbuat. Karena sesungguhnya itu semua adalah perbuatan Allah. Yang kedua, orang yang celaka, lalai dari sholat, yaitu setelah selesai sholat tidak menjaga sholatnya dan tidak memelihara sholatnya. Yang penting dia sholat, udah selesai. Karena dia menganggap sholat itu adalah kewajiban, di mana ada pahala di dalamnya yang memasukkan kita di dalam surga. Itu sudah salah besar. Pahala-pahala kita tidak akan mampu membukakan pintu surga. Tidak. Jangan sampai kita selalu beranggapan yang penting saya sholat dapat pahala. Pahala itu pasti saya masuk surga. Itu cuma hayalan-hayalan bagi orang yang selalu bermimpi surga, mengharap pahala. Saudara, banyak sekali orang yang sholat tidak pernah ketinggalan setiap saat sholat sunnah, sholat tahajud. Bacaannya bagus. Tapi setelah selesai sholat, dia sibuk mencari aib orang lain. Sibuk mencaci, menghina, bahkan tidak bisa tidur. Selalu memikirkan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang celaka. Dan perlu kita pahami bahwa ibadah-ibadah syariat itu hancur dengan dosa-dosa kita. Hancur. Itulah sebabnya di dalam syariat itu dikatakan ditimbang. Karena ditimbang antara kebaikan dan dosa kita. Kita selalu menghitung pahala, sedangkan kita tidak pernah menghitung berapa banyak dosa kita. Sekali lagi, pahala-pahala kita yang diperbuat di dalam syariat itu hancur dengan dosa-dosa kita, saudara. Ketika kita melakukan hal ini, kita sudah melakukan kesalahan besar. Saudara, alam ini adalah ladang akhirat, tempat kita bercocok tanam, tempat kita berbuat kebaikan, dan kita akan panen di akhirat.
Tetapi kalau tanaman itu kita tidak jaga, kita lalai, kita tidak merawat, apa yang kita panen? Kita selesai sholat, setelah sholat kita keluar rumah, mencari aib orang lain, mencaci, membenci, iri, dengki. Itu semua akan menghancurkan pahala-pahala kita. Saudara, sekali lagi, mari kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang celaka, lalai dari sholat kita. Demikian, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.